Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik statistika bagian yang ke-6 yang akan menyajikan berkenaan dengan ukuran penyebaran data pada jangkauan dan simpangan rata-rata. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan berkenaan dengan pengertian jangkauan dan contoh dari permasalahan berkenaan dengan jangkauan dan tentunya simpangan rata-rata. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Ya, ukuran penyebaran data yang kita sajikan adalah berkenaan dengan jangkauan ya. Jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Artinya, jangkauan nanti akan mengidentifikasi seberapa data itu menyebar ya. Jadi sekali lagi, jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Jika dirumuskan, jangkauan itu J sama dengan X max atau data paling besar dikurangi X min atau data paling kecil. Tentu untuk memudahkan pemahaman, perhatikan contoh berikut ya. Tentukan jangkauan dari data 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7. Tentu nanti kalau data yang disajikan belum terurut, kita akan urutkan terlebih dahulu. Maka dari sini jelas data yang disajikan ini nilai terkecilnya adalah 3 ya. Ini adalah X min-nya. Sementara nilai yang terbesar adalah 7 ya. Ini adalah X max-nya. Sehingga nanti dengan mudah kita akan bisa mendapatkan nilai dari jangkauan ya. Jadi X minimumnya sama dengan 3, X maksimumnya sama dengan 7. Sehingga jangkauan dari data tersebut adalah X max dikurangi X min sama dengan 7 dikurangi 3. Jadi jangkauannya sama dengan 4 ya. Oke, cukup mudah ya. Contoh yang kedua. Tentukan jangkauan dari data ulangan sekelompok siswa berikut ya. Tentu kali ini datanya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Maka kalau kita bisa membaca tabel ini, tentu cukup mudah juga untuk menyelesaikan ya. Jadi kalau kita baca data ini, nilai 6 itu diperoleh oleh sebanyak 3 siswa ya. Nilai 7 4 siswa, 8 6 siswa, 9 4 siswa, dan nilai 10 diperoleh oleh 3 siswa. Artinya kalau data ini kita urutkan nanti jadi 6 6 6 sebanyak 3 kali, 7 7 7 7 4 kali, dan seterusnya 10 10 10 sebanyak 3 kali. Nah, tentu nanti data yang paling kecil atau data terendah adalah ya 6 ini ya. Ini adalah data terendah, dan data paling besarnya adalah 10. Jadi X min-nya adalah 6 dan X max-nya adalah 10 ya. Sehingga kalau kita diminta untuk mendapatkan jangkauan dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi tersebut, yaitu X max dikurangi X min sama dengan 10 dikurangi 6. Tentunya sama dengan 4 ya. Sehingga yang terpenting kalau sebuah data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, kita bisa membaca tabel tersebut, dan makna dari tabel itu bisa kita tentukan nanti nilai minimumnya dan nilai maksimumnya. Oke, semoga di jangkauan ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Kemudian ukuran penyebaran data berikutnya adalah simpangan rata-rata ya, atau biasa disebut juga deviasi min ya. Jadi simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Jadi yang dimaksud dengan simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Nah,
Artinya nanti kita harus nyari rata-rata terlebih dahulu ya. Oke, kalau ini kita rumuskan, maka bisa diperoleh simpanan rata-rata itu adalah data ya, dihitung jaraknya terhadap rata-ratanya ya. Jadi X bar itu rata-rata ya. Jadi X bar itu adalah rata-rata dari data ya. Sehingga nanti setiap data itu kita tentukan berapa jaraknya terhadap rata-rata ya. Sementara N nanti adalah banyaknya data ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita baca simpanan rata ini berarti X1 data pertama itu kita tentukan jaraknya terhadap rata-rata. Harga mutlak ini maksudnya ya. Harga mutlak itu berarti diambil nilai positifnya. Kalau nanti datanya sebanyak 10 berarti di sini nanti setiap masing-masing data ada 10 ditentukan jaraknya terhadap rata-rata. Kemudian dibagi dengan N atau banyaknya data. Kalau 10 berarti dibagi dengan 10. Untuk mudahnya perhatikan contoh berikut ya. Tentukan simpanan rata-rata dari data berikut 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7. Kalau dihitung datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 data. Berarti nanti N-nya sama dengan N-nya sama dengan 10 ya. Oke, sekarang kita akan tentukan terlebih dahulu X bar-nya atau rata-ratanya terlebih dahulu. Tentu untuk mendapatkan rata-rata ya jumlah data dibagi banyak data ya. Berarti kita jumlahkan semua datanya 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 dibagi banyaknya data ada 10 ya. 3 tambah 4 7 11 15 ya 20 25 30 36 43 50. Berarti 50 per 10 sama dengan 5. Oke. Kita sudah dapatkan rata-rata dari data. Rata-rata dari data adalah 5. Nah, sekarang setiap data kita tentukan jaraknya terhadap rata-rata, kemudian di rata-rata ya. Jadi simpanan rata-rata berarti nanti 3 jaraknya ke 5 ditambah 4 jaraknya ke 5 karena ada 3 nanti dikalikan 3 ya. Kemudian 5 jaraknya terhadap 5 karena ada 3 data berarti nanti 3 dikali 5 dikurangi 5 di harga mutlak ya. Kemudian 6 dikurangi 5 dan 7 dikurangi 5 ada 2. Oke. Karena jarak berarti nilai positif yang diambil 3 dikurangi 5 negatif 2. Jaraknya diambil positifnya berarti 2 ya. Berarti 2 ditambah 3 dikali 4 dikurangi 1 minus 1 di harga mutlak berarti 1 ya. Kemudian 3 5 dikurangi 5 0 3 kali 0 6 dikurangi 5 1 dan 7 dikurangi 5 2 2 kali 2 ya. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 ya. Jadi 2 tambah 3 5 tambah 0 5 tambah 1 6 tambah 4 10 ya. Berarti 10 per 10. Sehingga kita peroleh bahwa simpangan rata-rata adalah 1. Jadi rata-rata jarak antara nilai-nilai data yang diberikan ini terhadap rata-rata adalah 1 ya. Oke, semoga bisa dipahami dengan mudah. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.